Dulu kan itu tahun 90-an berapa itu? 92 kalau tidak salah. Itu Balenda Ministry di Bandung. Mereka katakan bahwa Tuhan akan datang tanggal sekian, jam sekian, hari sekian. Jadi mereka dari Ambon, dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, rame-rame ke Bandung jual harta mereka. Ada dokter, ada polisi, ada tentara, ya, ada profesor dokter, ya, ada pengusaha-pengusaha hebat. Semua pada jual harta mereka. Lalu ke Balenda Ministry di Bandung, tunggu-tunggu hari hanya, Tuhan sedang datang. Nah, kita sudah bilang, oh, Tuhan tidak janji tanggal berapa, jam berapa, bulan berapa, tahun berapa. Tuhan hanya bilang, siap kamu, berjaga-jagalah, sebab aku datang segera. Amin. Ini manusia terjemahkan, oh, aku datang tanggal 9 bulan 9 2009. Jadi. 99. Oh, tadi malam dalam pergumulan, saya bicara muka dengan muka sama Tuhan. Lalu Tuhan omong sama saya, siapkanlah jemaat-jemaat. Besok semua ada yang pergi di kantor. Kalau sama pergi di kantor, kaki putus, ban putus, sama putus. Nah, ini kan kata-kata yang apa? Yang berkaitan dengan intimidasi, kutuk. Ya akhirnya karena jemaatnya tidak punya landasan firman Allah yang kuat, ya karena takut ban putus, kaki putus, akhirnya semua datang rame-rame. Bawa diri. Lalu semua katanya apa? Puasa. Puasa 40 hari, 40 malam. Baru 4 hari saja pencernaan sudah terganggu sama. Pas 1 minggu, 7-8 orang opname di RSUD. Karena ini bukan dari Tuhan. Tuhan tidak suruh, aku mau datang jadi kamu puasa 40 hari, 40 malam ya. Enggak aneh-aneh Tuhan kita. Tuhan hanya bilang ikut firman, lakukan firman, hidup dalam kesucian, dalam kekudusan, dan tunggu waktu Tuhan. Amin. Jadi tidak berkhianat sama Tuhan ini sangat penting, saudara. Ciri-ciri orang yang tidak berkhianat kepada Tuhan, tidak menyimpang, dia harus menjaga keharmonisan hubungannya dengan Tuhan. Menjaga apa? Dia ikut keputusan Tuhan, tidak melanggar komitmen janjinya sama Tuhan. Sekali merdeka tetap merdeka, tidak hidup dosa lagi. Aku hamba Tuhan, aku hamba kebenaran, senjata kebenaran, hidupku dalam kebenaran tidak harus dipakai sebagai senjata kelaliman untuk hidup dalam dosa. Kata Roma pasal 6 tadi. Jadi hidup yang dibaharui, tidak hidup jahat, bertindaknya benar, tidak dapat dipengaruhi, hidup selaras dengan aturan firman Tuhan. Mau diberkati Bapak Ibu? Yang pertama tadi bilang apa? Jangan melawan, jangan berontak melawan Tuhan. Yang kedua, tidak berkhianat kepada Tuhan. Ternyata pada akhirnya orang-orang yang terlibat dalam penyembahan berhala dimusnahkan 3.000 sekian. Lalu orang-orang yang tidak membiarkan diri mereka terkontaminasi dengan cara yang tidak benar, mereka diluputkan, kata Alkitab. Mereka diselamatkan karena mereka orang-orang yang berpihak kepada Tuhan. Kalau kita berpihak sama Tuhan, kita pasti beruntung. Tolong tengok ini kanan Bapak Ibu dan katakan, kalau kita berpihak sama Tuhan, kita pasti beruntung. Kita pasti beruntung. Amin. 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 Pasti beruntung. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini, hal yang sederhana ini kita renungkan dengan baik dan menjadi kekuatan, menjadi kesembuhan, menjadi mukjizat, menjadi kemenangan bagi hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari buka hati kita kepada Tuhan. Kita izinkan Tuhan menjamah setiap pribadi kita. Firman Tuhan yang sudah kita dengar, biar itu adalah kekuatan bagi hidup saudara dan saya.
Firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini adalah kesembuhan bagi jiwa kita, mujizat bagi setiap masalah yang sedang kita hadapi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tunduk kepala dalam hadirat Tuhan. Setiap pribadi kita bicara sama Tuhan. Kita minta pertolongan dari Tuhan bagi hidup kita. Kita minta kemurahan Tuhan bagi hidup kita. Kita minta kekuatan dari Tuhan bagi keadaan kita. Mari lakukan pujian sungguh besar, setia. Haleluya. Izinkan Tuhan menjamah kita melalui pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan, dengan berharap Dia menolong hidup kita. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sekali katakan, sungguh besar setia, sungguh besar setiamu.
yang bisa. Tiada kata yang bisa putus dari dada kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan ada ungkapan syukur yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan Bapa di surga, karena kebaikan dan kasih-Mu memberikan kami kesempatan dengan dari pagi sampai di saat ini kami bisa beribadah kepada-Mu Tuhan. Firman-Mu sudah kami dengar di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat suara-Mu, terima kasih buat firman-Mu yang datang berbicara untuk kami di siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam firman Tuhan yang kami dengar ini Tuhan, kami mampu untuk melakukan dalam kehidupan yang ada. Tuntun kami dan pimpin kami di sepanjang kehidupan kami. Jangan ambil Roh Kudus daripada kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kehidupan kami agar dimanapun kami berada, kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami percaya. Setiap kami yang datang di tempat ini Tuhan, kami sudah diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan terima kasih biar kami bawa pulang berkat-berkat dalam kehidupan rumah tangga kami. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Engkau memakai hamba-Mu semakin luar biasa. Dimanapun dia melayani pekerjaan-Mu Tuhan, banyak jiwa dimenangkan untuk yang mulia nama Tuhan. Kembalikan kepada hamba-Mu kuasa dan pengurapan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih rumah tangganya diberkati oleh Tuhan. Apa yang menjadi pergumulannya secara pribadi, apakah dia tetap menjadi jawaban. Istri dan anak-anaknya Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Israel menjadi bagian yang kehidupan rumah tangga hamba-Mu. Terima kasih Bapak, di pagi di siang hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur. Tuhan Engkau memberkati persembahan syukur yang kami berikan di hari ini. Besar kecil Engkau memberkati. Berikan kepada kami berkat 100 kali lipat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yang berkenan kita telah diberkati dengan firman Tuhan pada saat yang begitu kita memberkati pekerjaan Tuhan, begitu kita melakukan pujian berkata ucapan. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati.